Nah, ini adalah bibit yang baru masuk ya. Ini bibit ini kita datangkan dari Balikpapan. Untuk yang ada di sini ada sekitar 10.000 ekor ya. Ada 10.000 ekor dan bibit itu sertifikasi ya dari Dinas Perikanan. Nah, ini baru saja kita tebar saudara. Nah, ini yang di bawah jadi nggak terlalu kelihatan ya. Nah, kebetulan memang kolam ini kita sudah siapkan sekitar 1 minggu sebelumnya dan jentik-jentik nyamuk sudah banyak dan itu menjadi makanan tahap pertama ya dari bibit yang kita turunkan ini. Ukuran bibit yang ada di bawah ini ukuran 23 ya, 23 cm ya. 23 cm. Nah, ini sumber bibitnya dari Balikpapan. Ini ada sekitar 10.000 ekor. Nah, ini memang untuk kolam ini kapasitasnya memang kita beri 10.000 ekor. Untuk padat tebar sebenarnya pada saat nanti pembesaran itu bisa 200 ekor per meter persegi ya dengan ketinggian air 1 meter. Nah, ini ukurannya 7 kali 10 berarti 70. Ya harusnya nanti ada 16.000 ekor. Tapi supaya pertumbuhannya kita lebih pacu, maka cukup dengan 10.000 ekor satu kolam ini. Nah, terus yang di sebelah di sana kita lihat lebih dekat yang kolam tengah ya. Untuk yang kolam ini, nah ini memang kita untuk tahap awal karena kolamnya memang penuh. Ini ukuran bibit yang di bawah ini 1 cm sampai 2 cm ya. Nah, ini memang padat tebal ya. Kita berikan dulu 20.000. Karena setelah sekitar 1 bulan ya, maksud saya 2 minggu. Setelah 2 minggu kita akan lakukan penyortiran untuk memisahkan yang besar dengan yang kecil. Kita pisahkan, disatukan jadi satu kolam ya. Dan ini bibit berasal dari Samarinda ya, berasal dari Samarinda sendiri, tapi dari rekomendasi Dinas Perikanan, di mana sumber bibit ini berasal dari Pak Sutikno, dan Pak Sutikno ini beliau adalah memang pembibitan yang artinya pelaku usaha yang dibina dari Dinas Perikanan. Yang kemarin itu baru saja mendapat bantuan dari Dinas Perikanan yang berupa indukan. Nah, ini yang kita tebar ini adalah sertifikasi ya bibit induk dari Dinas Perikanan yang sudah ditetaskan pertama, dan ini sangat bagus sekali pertumbuhannya. Nah, ini kita bisa lihat ya, mudah-mudahan saja bisa lihat lebih dekat ya. Nah, seperti ini. Dan ini kita perlu informasikan bahwa yang di bawah hijau-hijau ini adalah azolla, lemna maksud saya. Ini adalah tanaman paku air yang berupa lemna, di mana lemna ini sering disebut mata lele ya. Nah, ini sangat bagus sekali untuk ikan karena kandungan protein untuk mata lele ini sebenarnya 30-34%. Jadi bagus untuk dikonsumsi oleh lele. Nah, ini kita memang beri dari awal jadi untuk mengajar lele ini supaya nantinya bisa mengkonsumsi. Nah, ini coba kita lihat lebih dekat bibit yang kita baru datangkan ini ya. Ini. Nah, ini bibitnya ya nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini totalnya memang padat tebar ada 20.000 ekor. Dan sistem uh, pengelolaan air yang kita lakukan ya seperti biasanya yang di konten-konten sebelumnya itu saya sudah uh, upload bagaimana cara uh, pengelolaan air ya.
Jadi tidak apa, saya akan ulas lagi untuk sebisanya ya. Artinya bahwa ini kita sudah informasikan bahwa untuk persiapan air sebelum masuk bibit itu, tentu terlebih dahulu kolam yang kita akan siap untuk uh, tebar bibitnya itu kita kuras dulu ya. Kita kuras kolamnya sampai kering. Karena ini adalah beton sampai kering. Nah, setelah kering baru kita melakukan pengisian air ya. Di mana air yang kita isikan itu adalah air yang steril ya. Steril yaitu yang bebas dari kuman dan penyakit. Nah, tentu untuk mengetahui bagaimana air steril, yaitu melalui beberapa pengolahan, saudara. Nah, seperti kemarin kita informasikan bahwa sebelum air itu, air terlebih dahulu itu kita beri kaporit dan tawas ya. Setelah diberi kaporit dan tawas dan diendapkan sekitar 3 sampai 1 minggu, 7 hari, setelah diukur pH-nya itu sudah normal di 7, baru kita pindahkan ke kolam ini ya. Kita pindahkan ke kolam ini. Nah, dan itu setelah air dipindahkan ke kolam ini, itu kita akan biarkan 3 sampai 1 minggu sampai itu jentik nyamuk itu tumbuh ya, tumbuh karena di mana jentik nyamuk itu adalah makanan awal daripada bibit yang kita masukkan. Nah, sekilas itu adalah sekilas ya yang kita informasikan mengenai bibit, penebaran bibit sebelum bibit masuk. Ya, dengan demikian akan terhindar dari serangan penyakit yang bisa menyebabkan gembung perut, kumisnya putih, terkupas, jadi macam-macam lah. Dan dengan metode demikian, itu akan sangat membantu sekali. Dan jangan lupa satu hal, ya, sebelum ditebar itu memang itu harus diberi prebiotik ya, prebiotik juga, yaitu untuk menumbuhkan plankton dan lumut yang ada di kolam. Yaitu umur 3 hari setelah air ditebar itu kita beri prebiotik. Makanya seperti ini saudara kelihatan hijau ya, karena prebiotiknya sudah tumbuh. Dan prebiotik yang kita berikan itu berupa larutan E4 ya. E4 itu banyak dijual di toko-toko pertanian dan perikanan saudara. Itu bisa dipesan saja. Itu harganya sekitar 17.000 per liter. Dan untuk kolam yang besar ini ya, kolam besar ini 70 kali maksud saya 10 kali 70 ukurannya, dengan ketinggian air ini ada sekitar 40 cm ya. 40 cm itu kita beri 1 liter ya, 1 botol E4. Nah, itu adalah sekilas mengenai pengelolaan air sebelum penebaran bibit. Nah, ini ya mudah-mudahan bibit ini akan menjadi lebih bagus, tidak seperti kemarin ya, kemarin yang setelah kita panen itu, bibit itu salah ambil bibit. Nah, ini sertifikasi. Jadi kita akan mengharap ini lebih bagus. Jadi ini total bibit yang sudah turun ini ada sekitar 60.000. 60.000 ya, yang terbagi beberapa kolam. Dan ini nanti kita lihat, ini ada 4 kolam yang kita juga tebar bibit. Dari sumber bibit yang berbeda tapi juga sertifikasi. Nah, ini perlu juga. Untuk tahap awal, bibit yang ukuran 2-3 cm itu masuk, itu kita beri pakan ya, dengan menggunakan pakan PF 500 ya. PF 500 yang seperti ini saudara. Nah, ini adalah butirannya memang cukup kecil ya. Ini. Nah, jadi pada saat pemberian itu untuk tahap awal itu memang harus dibibis dulu ya. Dibibis itu maksudnya bahwa kita beri air, kita rendam air sedikit secukupnya, kemudian kita aduk sampai nunggu sampai agak kering ya. Kita tiriskan sampai kering seperti ini. Ini sudah kita bibis dan kering, dan ini adalah lembek. Nah, supaya lele yang konsumsi itu untuk tahap awal, karena memang lambungnya belum cukup, karena awalnya itu
para peternak ya atau pembudidaya bibit itu menggunakan pakan cacing sutra, jadi itu sangat lembut. Dan jika kita tidak bibis itu bisa berpengaruh pada lambung ya, lambung daripada uh, lele. Nah ini adalah bibitnya, saudara, bibit lele ya. Nah ini, ini ukuran 2 cm, 2 cm. Nah ini, jadi pertumbuhannya sangat sehat sekali dan kelihatan juga bibitnya memang cepat. Ya, ini baru baru masuk ya, baru masuk bibitnya, baru masuk. Oh, oke, coba kita lihat yang kolam kecil ya, yang kolam kecil ini. Nah, ini kita lihat di depan, saudara. Nah, untuk kolam yang ini ada 4 petak, ukurannya 3,5 kali 7 meter ya. Ini ada 4 petak. Dan ini 4 petak ini terisi satu petaknya ini ya untuk tiga ya, untuk 3 petak yang di sini, ini dengan yang di samping ini. Ini kita isi 3.500, 3.500, dan satu kolam ada yang 4.000 ya. Ada 4.000 dan ini bibitnya memang ukurannya agak besar kita masukkan. Ini ukurannya 3 cm ya. Dan juga bersumber dari bibit yang sertifikasi. Nah, ini cukup bagus dan ini bibit ini sudah 2 hari ya masuknya ya. Dan sangat cepat sekali pertumbuhannya. Ini coba kita lihat ya. Nah, ini cepat sekali, saudara. Nah, ini jadi memang agresif dan panjang-panjang. Jadi jenis lelenya ini lele sangkuriang ya, lele sangkuriang yang kita pesan. Dan di sini setiap kolam memang kita sudah tabur juga lemna. Lemna itu uh, sangat bagus untuk lele yang sementara itu kita kembangkan untuk persiapan pakan lele pada saat mencapai masa remaja ya. Biasanya masa remaja itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhannya. Dan nah, khusus untuk kolam ini satu kolam. Dari ujung ini ada 4 kolam kecil dan ini ada ujung, ya ujung kolam ini. Nah, ini bibit ukuran kemarin masuk ukuran 1,2 ya, 1,2 cm 2 hari yang lalu. Nah, jadi kita satukan di sini. Ini total yang ada di bawah ini 5.000 ekor ya. Ini ada 5.000 ekor. Yang nantinya ini nanti kita akan sortir setelah umur 2 minggu ya. 2 minggu kita sortir untuk pisahkan. Jadi kita hanya untuk sementara. Makanya kita tebar 5.000, saudara. Dan yang maksimalnya nanti kita akan isi 3.500. Nah, ini seperti ini bibitnya, kita lihat lebih dekat. Nah, ini. Nah, ini adalah bibit yang kita tebar. Jadi total yang masuk ini ada 60.000 ekor. 60.000 ekor yang ada di dalam. Nanti perkiraan umur 4 bulan ya. 4 bulan. Jadi ada 3 bulan, 4 bulan ke depan sampai 5 bulan itu kita akan masuk masa panen. Ya, dengan pola pakan yang kita berikan. Dan ini adalah bibit yang sertifikasi ya, yang bersertifikasi. Nah, ini lemna. Oke, kita akan kasih lihat kita punya pakan tambahan untuk tempat budidayanya. Itu kita berikan di kolam yang besar. Dan itu sudah bagus sekali. Nah, ini coba kita lihat di ujung ya. Nah, ini saudara, ini adalah tempat budidaya pakan tambahan, yaitu menggunakan lemna yang sering disebut orang mata lele ya.
Jadi ini sudah sangat banyak sekali. Dan ini kalau menurut teorinya bahwa pertumbuhannya ini dalam sehari itu 40%. 40%. Dan ini kita sudah sering panen ya. Ini saudara, ini luas kolam ini ada 8 kali 12 ya. 8 kali 12 meter. Dan ini tempat untuk budidaya lemna. Nah, kolam ini adalah tempat penampungan air ya, di mana air-air yang dari kolam itu sebelum kita tebar ke kolam, ini kita pompa dari pembuangan, kemudian kita olah di sini saudara. Nah, seperti di konten-konten sebelumnya saya sudah perlihatkan pengelolaan airnya, yaitu proses pemberian tawas dan kaporit ya, di sini saudara tempatnya. Nah, ini pemberian kaporit dan tawas, dan semua gumpalan-gumpalan atau amoniak dan kotoran ikan itu akan terendap ya. Ada yang tenggelam, ada yang terapung. Nah, seperti ini saudara. Ini yang terapung, dan ini yang menjadi makanan daripada lemna ya. Jadi lemnanya subur ini karena ada endapan-endapan ini yang setelah diberi larutan kaporit dan tawas ya. Nah, ini. Oke. Saya kira untuk saat ini cukup sampai di sini. Nantikan perkembangan daripada ikan-ikan yang kita baru masukkan ini, kita akan update terus saudara, untuk melihat bagaimana pertumbuhan bibit-bibit yang bersertifikasi. Oke, terima kasih.